Kiai Haji Zainul Arifin Zainul Arifin rahimahullah taala, kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman wa ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin wa khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'da syuhuri wal ayami wal layali bimazaya wa fadail yu'azzamu biyal ajru wal hasanat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yarda. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana bi abwaabir ridha taysir wa tughliqu biha anna abwaabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira. Anta waliyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang sangat-sangat saya muliakan dan saya hormati Syarif Sayyid Syarif Tahir bin Muhammad At-Tijani dari Aljazair. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan rohani jasmani, selalu memberikan nasihat dan tidak henti-hentinya memberikan berkah-berkahnya kepada kita semua. Juga yang sangat saya muliakan keluarga besar dari Sayyid Ali At-Thayyib, juga keluarga besar dari Habib Lukman. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan semua urusan, diberikan kekuatan oleh Allah bisa meneruskan perjuangan yang telah diukir oleh kakek-kakek beliau sampai Thariqah Tijaniyah bisa berkembang begitu pesat seperti yang telah kita saksikan sampai hari ini. Juga tidak lupa kepada para muqaddam Thariqah Tijaniyah yang hadir maupun yang mungkin mengikuti siaran langsung, mobil khusus Hadratus Syekh Raden Kiai Haji Ikyan saking Garut, dari Garut, juga semua kawan-kawan muqaddam yang
tidak bisa kami sebutkan, tapi tidak mengurangi hormat kami. Semoga beliau-beliau diberikan panjang umur, sehat, juga diberikan kemudahan oleh Allah bisa menyebarkan Thariqah Tijani di seluruh Indonesia bahkan dunia, amin Allahumma. Juga kepada para muhibbin, para ikhwan, para muhibbin dan siapapun yang hadir, semoga melalui kumpulan malam hari ini kumpulan yang bisa sangat kita harapkan menjadi sebab turunnya syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barakah dari Sidi Abdul Abbas Ahmad At-Tijani, juga mudah-mudahan di majelis-majelis yang menjadi turunnya sebab turunnya ampunan Allah, rahmat Allah, majelis yang kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang sangat saya hormati, ini ada banyak pembicara, mungkin ya karena saya juga ditunjuk, mungkin ada sepatah dua kata yang akan kami sampaikan. Seperti acara malam hari ini adalah acara peringatan Isra wal Mi'raj, sekaligus peringatan haul dari Syed Ali At-Tayyib dan Syed Muhammad bin Ali At-Tayyib As-Sufyani. Baiklah, untuk Isra dan Mi'raj ini semua, insyaallah para kawan-kawan semua, Isra sering kita dengar itu adalah perjalanan malam. Memang sejarah mencatat dan juga telah diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra ini adalah benar adanya. Apa Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Perjalanan malam yang kalimat ini oleh subhanah, yang tidak bisa dinalar, perjalanan malam yang tidak masuk akal. Ini disebutkan di beberapa kitab. Jadi ini perjalanan malam, tempat tidur Nabi itu sampai kembali masih kelihatan, masih terasa. Nah, padahal perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ini kalau zaman dulu itu ditempuh dengan kendaraan onta atau kuda, padahal itu jaraknya kurang lebih 1230 sekian kilometer. Kalau Surabaya Jakarta aja, Makkah wal Madinah itu 430 kilo. Itu ditempuh via tol, bus kecepatan 100, itu 5 jam sampai itu biasanya kalau dulu itu 1 bulan, tapi ini hanya semalam. Ini luar biasa. Subhanalladzi asra ya 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, kemudian Mi'raj ini lebih di luar nurul juga, di luar nalar dari Masjidil Aqsa ila sama isabiah wa ila sidratil muntaha wa ilal mustawa. Ini padahal jarak ma bainas sama'i ila sama'il ukhra masiratu 500 amin. Jarak langit satu ke langit yang kedua itu memakan perjalanan 500 tahun. Niki Syarif mau keluar karena mobilnya terhalang. Ada mobil Hyundai putih yang punya mobil Hyundai putih, mohon bantuannya
Hyundai putih. Nah, karena mobil Syarif tidak bisa keluar. Hyundai putih. Siapa? Sudah ya? Oh ya, alhamdulillah sudah ada di depan. Nah, jadi kembali lagi, ini perjalanan yang sudah sangat familiar. Mungkin apa sih pelajaran yang dapat kita petik di dalam kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj? Yang pertama, mungkin kita bisa lihat dari ayat surat Al-Isra tadi, di antara tujuan Allah mengisra mi'rajkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam liyuriyahu min ayatina. Allah ingin memberi tahukan secara khusus kepada Nabi, secara umum kepada semua manusia, akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Ingat, peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang amat sangat berat, tahun yang paling berat dijalani oleh baginda Nabi. Makanya dalam sejarah disebut Amrul Husni, tahun kesedihan yang teramat sangat dalam. Dalam satu tahun Nabi ditinggalkan orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi, paling melindungi kepada Nabi, paling pembantu kepada Nabi di dalam menyebarkan agama Allah. Pertama, pamannya Abu Thalib. Ini yang telah mengasuh mendidik beliau sejak usia 8 tahun sampai naik ke pelaminan, sampai itu belum melindungi dari tekanan kaum kafir Quraisy. Kemudian selang 6 bulan berikutnya, istrinya yang tercinta, Khadijatul Kubra bintu Khalid. Ini selain menopang dalam hal dana, ini wanita paling kaya. Beliau juga wanita yang teramat sangat disegani. Nah, peristiwa yang ketiga, ketika sudah terdesak Nabi begitu tidak kuat tekanan-tekanan, akhirnya beliau berpindah untuk menyebarkan Islam ke kota Mekah yang terdekat, yaitu di kota Taif. Taif itu makanya ada mikot di situ. Mikot yang melalui Taif itu Qarnul Manazil. Jadi yang Mekah itu ada 5 mikot. Bir Ali atau Dzul Khulaifah, ada Jiranah, ada Hudaybiyah, ada Tan'im, ada Qarnul. Jadi Nabi datang ke Taif pun bukannya mereka menerima atau menyambut dengan baik, justru semakin lebih kejam daripada orang Mekah. Inilah, nah demi Allah yang begitu cintanya kepada Nabi, ingin menghibur Nabi, sekaligus memberitahukan kamu jangan takut, Tuhan kamu maha besar, Tuhan kamu maha kuasa. Tetap bersandarlah, berharaplah, bergantunglah kepada Allah. Liyuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan secara khusus kepada baginda Nabi akan kemahakuasaan Allah secara umum kepada kita semua. Karena itu tetap bergantunglah, berharaplah, bersandarlah kepada Allah. Makanya ada satu hadis di dalam kitab Durratul Kharidah, syarah dari Al-Yaqutatul Faridah. Nah, tadi sudah salaman ya sama Syarif. Mohon. Syarif, Masya Allah. Amin.
Enggak usah udah ya, udah ya. Udah malam. Masya Allah. Ali ya, dilanjut ya. Ini peristiwa Isra Mi'raj yang pertama, Allah ingin menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah agar siapapun jangan resah, gelisah, jangan khawatir, jangan takut kalau kita ini sudah berserah, bergantung, berharap kepada Allah. Makanya siapapun yang hatinya telah diberikan oleh Allah berserah diri dalam segala urusan kepada Allah, maka orang itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Di dalam kitab Durratul Kharidah, syarah dari Al-Yaqutatul Faridah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Arba'un la yu'tihinnallahu illa man ahabbah. Ada 4 perkara, yang 4 perkara ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. As-sumtu, diam dari berkata yang tidak berguna. Yang kedua, wat tawakkul 'ala Allah, berserah, bersandar, berharap, bergantung kepada Allah. Yang ketiga, wat tawadhu, tidak merasa lebih baik dari siapapun. Yang keempat, wazuhdu fid dunya, siapapun yang hatinya diberikan 4 perkara ini, diam dari berkata yang tidak berguna, hati selalu berserah, bergantung, bersandar kepada Allah, tidak pernah merasa lebih baik daripada siapapun, dan tidak cinta terhadap dunia, tidak cinta terhadap dunia. Alias zuhud itu tidak harus miskin, zuhud itu tidak harus berpakaian compang-camping, harus gelandangan, tidak. Hati kita ini tidak berat menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini zuhud kita tidak berat dengan dunia kita. Jadi ambil dunia untuk membangun kejayaan akhirat. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ingat, membangun akhirat ini membutuhkan dunia. Cari dunia, tapi setelah dapat, jadikan kendaraan kamu, sarana kamu untuk memperjuangkan syariat Allah, syariat Rasul, dan ajaran Syidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. As-sumtu, ini yang pertama. Kenapa ini yang penting? Diem. Coba, kunci semua masalah ini ada di diem. Di dalam kitab Suhufu Musa disebutkan satu hadis qudsi. Ya ibna Adam, idza aratta, idza wajadta qasawatan fi qalbika wa saqaman fi badanika wa khirmanan fi rizqika wa naqisatan fi malika fa'lam annaka qad takallamta marratan fi ma la ya'nika.
Ini Allah berfirman, wahai manusia, kalau kamu menemukan di dalam hatimu ini keras. Gimana menemukan hati keras? Sulit menerima ilmu yang bermanfaat, sulit menerima nasihat. Dan kamu menemukan sakit di dalam tubuhmu, sering loro-loron, sering sakit-sakitan. Wa khirmanan fi rizqika, rizkimu terhalang. Wa naqisatan fi malika, hartamu penyebabnya cuma satu, fa'lam annaka qad takallamta marratan fi ma la ya'nika. Ketahuilah sesungguhnya kamu itu telah berbicara sekali yang tidak itu berbicara sekali sudah memberikan pengaruh yang sangat besar. Hati menjadi keras, badan menjadi sakit, rezeki menjadi tersumbat, dan harta semakin menyusut. Dia berbicara, tapi berbicara yang baik. Falyakul khairan, kalau tidak bisa aulias yasmu, diem. Luqmanul Hakim diberikan pangkat yang tinggi oleh Allah. Diterangkan oleh Syekh Abdul Lais As-Samarqandi dalam kitab Tambil Ghafilin, qila li Luqmanul Hakim ma ballagha bika manar. Wahai Luqman Hakim, apa yang bisa menyampaikan kepada engkau apa-apa yang telah kami ketahui? Engkau mempunyai kedudukan yang tinggi di sini. Ini apa penyebabnya? Qala sidqul hadis wa adaul amanah wa tarku ma la ya'ni. Aku bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena tiga: satu, berbicara jujur; dua, menyampaikan amanah; yang ketiga ini yang kita maksud, wa tarku ma la ya'ni. Aku meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah untuk. Kembali lagi, yang pertama hikmah Isra wal Mi'raj ini karena pembicaranya masih ada. Yang kedua adalah apa hikmah di balik Isra Mi'raj ini? Allah satu diantaranya menunjukkan kepada kita betapa tinggi kedudukan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu, dan itu kita bangga. Nabi kita, panutan kita adalah manusia yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nabi-nabi sebelumnya yang sampai dipanggil menghadap banyak nabi kita. Ini kepangkatan baginda Nabi. Makanya jangan bosan, jangan pernah lupa untuk berselawat kepada baginda Rasul sallallahu. Siapa yang lupa berselawat kepada man nasya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Kata Nabi, siapa yang lupa berselawat kepada aku, maka dia orang yang salah dalam menempuh jalan ke surga. Artinya kita nggak akan bisa sampai surga kalau kita lupa berselawat. Jangan bosan berselawat. Kata Nabi lagi di dalam kitab I'anatul Talibin, kitab takrib, disebutkan man aktsara sholata alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ayastaghfiru lahu ba'da wafati. Siapa yang banyak berselawat kepadaku di saat hidupnya, maka setelah mati Allah akan perintahkan semua makhluknya untuk memintakan ampunan dosa kepada di sampai hari dia. Pengen terus setelah kita mati, perbanyak berselawat. Ini hikmah di balik Isra wal Mi'raj. Yang ketiga,
Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Isra wal Mi'raj ini bukti Allah sangat cinta sekali kepada umat Nabi Agung Muhammad SAW. Sangat cinta kepada kita. Allah berikan satu hadiah yang terindah. Semua perintah Allah ini anugerah, karena Allah nggak ambil untung, Allah nggak dapat rugi kalau kalian tidak kerjakan. Allah juga dapat untung kalau kalian mengerti. Ini fadl, rahmat minal. Semua yang diperintah, lebih-lebih perintah ini satu-satunya perintah yang tidak diberikan melalui malaikat, tapi Nabi dipanggil langsung menghadap Allah Subhanahu. Ini hadiah khusus untuk kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya. Dan Allah juga menuntun kita, menunjukkan kita mengikuti jalan Syekh Tijani. Siapa Syekh Tijani? Manusia yang paling dicintai baginda Rasul, melebihi kecintaan beliau kepada putra putri. Karena ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah bil Islam, alhamdulillah bil iman, alhamdulillah bi Rasulillah, alhamdulillah bi Sayyidi Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, alhamdulillah bi Sayyidi Ali At-Tayyib, alhamdulillah bi Sayyidi Muhammad, alhamdulillah bi Sayyidi Luqman ila dzurriyyati. Apa perintah sholat? Sholat, makanya apa manfaat kita mengadakan? Diingatkan kembali, kita diperingatkan. Ayo kita kembali kepada, ayo banyak berselawat, ayo kita ikuti jalur Nabi. Dan yang ketiga, perintah Isra Mi'raj ini adalah dia jaga sholat kita. Ini perintah khusus, tidak sembarangan. Ini melalui peristiwa yang menggemparkan dunia. Hampir seluruh seisi kota Mekah niku, ketika Nabi datang Isra Mi'raj, tidak membenarkan, hanya satu, Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq. Yang lainnya masih tanya, ada apa, ada kok bisa? Kalau silang tidak, kalau apapun yang dikatakan Muhammad, sodaqtah, sodaqtuh. Makanya beliau mendapat gelar As-Siddiq. Nah, ini sholat. Marilah kita jadikan momen peristiwa Isra Mi'raj ini momen kita memperkuat fondasi agama kita. Kita kuatin lagi melalui sholat. Jadi yang sholatnya kemarin mungkin ada yang tidak sholat, ayo kita sholat. Mungkin ada yang tidak genap 5 kali, ayo. Mungkin ada yang belum bisa berjamaah 5 waktu, ayo. Mungkin yang sudah berjamaah, ayo kita tingkatkan kualitasnya lewat kita semakin menjaga kehati-hatian kita, kekhusyuan kita, keikhlasan kita. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil pulang kepada Allah SWT. Ini mi'rajul mu'min ila rabbih adalah sholat. Kalau Nabi mi'rajna Isra wal Mi'raj, kita ini diberi sholat. As-sholatu munajatun, munajat, as-sholatul mahallul munajat wa ma'danul musafat. Di dalam kitab hikam sholat itu tempat munajat seorang hamba kepada Tuhannya. Wa ma'danul musafat, tempat Allah dengan hambanya saling berkasih sayang. Di dalam sholat akan menjadi terbuka hati, menjadi lapang, menjadi terang. Ini semuanya di dalam sholat. Kalau ingin tahu ada apa dengan sholat, Imam Nawawi menjelaskan pernyataan dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nas'iful Ibad, membawakan satu hadis, as-salatu imaduddin wa fihi asratu khisalin. Sholat ini adalah tiang agama, dan di dalam sholat ada 10 manfaat. 1, zainul wajhi,
Salat membuat wajah kita terlihat cerah, ceri. Bandingkan wajah orang yang salat dengan yang tidak salat. Sungguh jauh berbeda. Yang kedua, salat itu adalah wa nurul qalbi, menjadikan hati kita ini menjadi terang. Kalau terang, hati kita menjadi lapang. Yang tertutup menjadi terbuka. Nah, ada kesusahan, kesedihan. Yang ada adalah ketenangan. Sholat, kalau nggak sholat nggak bisa tenang. Gimana mau tenang, hati kita gelap. Rumah aja kalau gelap nggak bisa tidur ya, sulit, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Yang ketiga, wasihatul badani, sholat membuat badan ini sehat. Kirain yang mau sehat itu olahraga doang. Sholat. Kum fasalli fa inna salataka ma'al qiyam shifaa'un. Kalau bisa berdiri, berdiri. Nabi menyuruh berdiri. Kemudian lakukan sholat. Sesungguhnya sholat dengan berdiri shifaa'un, itu obat dari semua. Beruntung Anda yang masih bisa berdiri. Jangan sholat dengan duduk. Nah, kalau nggak sholat mau gimana, mau sehat? Sehat itu dengan sholat. Ini kata Nabi, sihatul badan. Yang keempat, wa unsun fil qabri, sholat membuat kubur kita ini menjadi tenang, nyaman, tidak ada huru hara malaikat mungkar. Ada sholat, pengen kubur kamu terang, lapang, nyaman, tenang, tentram, jaga sholat 5 waktu. Yang kelima, wa munzilur rahmat, sholat menjadi sebab turunnya roh. Itu tadi saya wa mahallul wa ma'danul musafat. Ketika seorang waida kabbar, ketika seorang Allahu Akbar, ini Anda ikhlas, langit 7 ini membuka semua. Allah turunkan rahmat sampai kapan? Sampai selesai kita sholat. Makanya orang yang sudah nikmat dibuka pintu sholat itu gak ingin berhenti sholat. Karena berhenti sholat berarti pintu langit kembali tertutup. Ini mi'rajul mu'min ila rabbi. Umat kita ingin kita ini bisa mi'raj ya, itu sholat kita. Sholat ini mi'rajna. Umat baginda Nabi sallallahu berkomunikasi, berinteraksi, berkonversasi dengan Allah. Sampai kita ngomong dijawab oleh Allah. Ini tanya aja. Wa munzilur rahmat. Yang keenam, wa miftahus sama, salat menjadi pembuka pintu langit. Artinya amal kita diterima, doa kita diijab. Itu dikatakan di dalam hadis lain. Yang ketujuh, wasiqalul mizan, salat ini yang menjadikan amal timbangan menjadi berat daripada timbangan pemberat amal itu salat. Semakin salatnya baik, kesempatan kita selamat dari kesulitan di akhirat semakin besar. Yang kedelapan, yang kesembilan, wasamanul jannah, sholat ini adalah harga masuk surga. Pengen masuk surga harus sholat. Dalam hadis lain, as-salatu miftahul jannah wa miftahul sholati al-wudu. Sholat itu kunci surga lah, kuncinya sholat itu. Nah, karena itu Anda perhatikan wudumu, jangan tergesa-gesa. Salat itu ya syaratnya harus suci dari hadas, dari untuk suci dari hadas dengan wudu, untuk suci dari najis, hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Nah, ini kalau kita nggak tahu tata cara wudu dengan benar, gimana sholatnya? Ya nggak jadi. Kalau nggak jadi, ya nggak dianggap sholat. Berhati-hatilah sebelum kita sholat berwudu. Kita lakukan, sempurnakan wudu kita, sunnah-sunnahnya jangan ditinggalkan.
Ini yang diajarkan oleh Syekh Abil Abbas sama Ahmad At-Tijan. Jangan meremehkan sunnah. Para mengharap ridho Allah itu adalah orang yang selalu mengerjakan semua yang diperintah Allah tanpa memperhatikan wajib maupun Yang ke-10, wa hijabun minan nar, salat adalah penghalang dari api neraka. Nah, ini salat ya dijaga. Ini hikmah Isra wal Mi'raj. Nah, kemudian ada satu lagi ketika Nabi Mi'raj di langit yang ke-7, itu malaikat Jibril tidak bisa, ini tour guide-nya Mi'raj itu siapa? Nah, itu Azam ya. Tapi malaikat Jibril ini ada guide-nya yang mengantarkan dari Mekah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, sampai langit 1, yang minta izin membuka ini malaikat Jibril. Sampai ke langit 7 malaikat Jibril sudah nggak mau, sudah saya tidak bisa mengantar lagi, Anda sudah ditunggu. Naik Nabi sendiri. Di situ Nabi melihat sesosok makhluk. Ini hadis ya. Iya, banyak ditulis di dalam kisah-kisah Isra wal Mi'raj. Seperti di dalam kitab Ad-Dardir. Ini kalau di Pondok Buntet selalu dibaca ini setiap tahun. 25, 26, 27 khatam, jadi 3 hari. Saking pentingnya peristiwa Isra. Ini hadis riwayat Imam Ibn Abi Dunya. Dalam perjalanan Nabi melihat sesosok makhluk yang samar yang ada di bawah arus. Nabi heran, kok bisa? Jibril aja nggak bisa naik, ini ada. Ditanya sama Nabi. Nabi bertanya, man hadza amalakun, siapa ini? Apa ini malaikat? Qala anabiyun, bukan, waman huwa. Kalau begitu siapa dia? Malaikat tidak, nabi tidak, tapi siapa ini? Ini manusia biasa. Qala hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu rutaban bi dzikrillah wa qalbuhu mu'allaqan bil masajid wa lam yastasibba liwalidayhi qattu. Ini adalah orang yang dulu di dunia kerjaannya 3. Lesan yang selalu bahasa berzikir, hati yang selalu menjaga sholat 5. Hati gantung nang masjid, digantung di masjid itu sholat dijaga. Sholatnya di masjid berjaga. Yang ketiga, walam yastasibba liwalidayhi, dia tidak pernah durhaka kepada kedua orang tua sekalipun. Ini sesuai dari wasiat Sidi Abil Abbas sama Muhammad At-Tijani. Ikutilah syariat Allah dan Rasul, ikutilah wasiat Sidi Abil Abbas sama Muhammad At-Tijani, karena tidak keluar dari syariat Allah dan Rasul. Di antaranya adalah berbuatlah ikhlas di dalam setiap amal. Ini penting, ikhlas itu kunci. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Siapa yang hanya mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, ikhlas, dakhalal jannah. Sahabat bertanya, qalu wa ma ikhlasuha ya Rasulullah, gimana la ilaha illallah yang ikhlas? Qala antahzuzahu an maharimillah, kamu mengucapkan la ilaha illallah itu bisa menahan dirimu dari melakukan perkara yang dilarang oleh Allah secara sengaja. Nah, ini dijauhi larangan-larangan. Setelah kita ikhlas, setelah kita menjaga sholat 5 waktu, kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jauhi larangan-larangan Allah.
ini manusia istimewa dunia. Lisanuhu rutabun bidzikrillah. Lisan yang banyak dibaca buat berzikir kepada Allah. Inilah orang yang cerdas. Kalau tidak bisa berucap zikir, baca Quran, memberikan nasihat, menyampaikan hajat hati kita, diam itu selamat. Nah, jaga sholat, berbaktilah kepada kedua orang, mudah-mudahan mendapatkan berkah Isra wal Mi'raj. Selanjutnya ini haul dari Sayyid Ali yang ke-85 seperti yang telah diceritakan oleh Kiai Zaki Umar tentang siapa Sayyid Ali, siapa Sayyid Muhammad. Beliau orang-orang yang besar, yang berjasa besar membawa tarekat Tijaniyah yang ke-85 dari Sayyid Ali At-Thayyib, yang ke-35 dari Sayyid Muhammad bin Ali At-Thayyib. Entas apa sih pelajaran yang bisa kita ambil di dalam peringatan haul? Haul itu peringatan setahun sekali, tahunan. Haul itu artinya setahun. Untuk apa diperingati? Yang pertama dan paling utama tidak ada lain, kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama, kedua kita bersyukur kepada Syekh Sayyid Ali At-Thayyib, Sayyid Muhammad Ali At-Thayyib. Kita berterima kasih kepada Allah telah menurunkan Sayyid Ali At-Thayyib. Kita bersyukur kepada Sayyid Ali karena telah memberikan jalan kita untuk bisa mendapatkan petunjuk tarekat Sidi Abdul Abbas Ahmad Muhammad At-Tijani. Jenengan teng mriki, Anda semua kesini bersyukur nikmat, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada beliau yang dikhauli, yang telah berjasa besar untuk kita. Nah, Anda bersyukur, ini perintah. Orang yang bersyukur dicatat orang mukmin, karena mukmin apabila dapat nikmat dia bersyukur. Nah, orang yang bersyukur nikmat itu akan ditambah, tidak akan diambil. Orang yang bersyukur dia dicintai dan diridhoi oleh Allah. Orang yang bersyukur dia tidak akan diberikan siksa oleh Allah. Orang yang bersyukur karena ini perintah dicatat ibadah yang pahalanya luar biasa. Afdalu ibadillahi yaumal qiyamah alhamadun, kata Nabi. Hamba Allah yang paling utama nanti pada hari kiamat adalah hamba yang banyak bersyukur. Alhamdulillah. Di sini kita juga memuliakan beliau, mencintai beliau. Ini perintah, ini tuntunan. Kenapa kita memuliakan dan mencintai beliau? Karena beliau orang yang dicintai Allah, karena beliau orang yang dimuliakan Allah. Sebab apa? Beliau orang yang alim, beliau orang yang dekat dengan akrimul ulama wa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallah wa man akramallahu fama'wahul jannah. Muliakan ulama karena merekalah penerus perjuangan para nabi. Hadis lain, ulama ummatika anbiya ibani Israel. Ulama umatku itu seperti para nabinya orang-orang Bani Israel. Tugasnya sama seperti Nabi. Muliakan mereka. Siapa memuliakan ulama, dia memuliakan Allah. Siapa memuliakan Allah, dia mendapat tempat kembalinya adalah surga. Mudah-mudahan kita semua min ahlil jannah, kita cinta kepada mereka. Karena kita cinta kepada Allah, mereka orang yang dicintai Allah. Ini kata Syekh Sufyan Ibnu Uyainah, man ahabballaha ahabba man ahabbahu, wa man ahabba man ahabballah ahabballahu alaih. Cintailah Allah dan cintailah orang-orang yang dicintai Allah. Siapa yang cinta kepada Allah maka harus cinta kepada orang yang dicintai Allah. Siapa yang cinta kepada orang yang dicintai Allah, Allah akan cinta kepada
Jadi rebut, raih, kejar cintanya Allah melalui mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Kita di sini karena kita cinta kepada Sayyid Ali, Sayyid Muhammad At-Thayyib. Betul? Betul nggih? Alhamdulillah. Cinta ini kunci. Siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, cintai mereka. Kunci hidup bahagia, cintai orang-orang yang dicintai Allah. Imam Al-Ghazali itu pernah menyampaikan, idza aradta sa'adata fid dunya wal akhirah faj'al nafsaka fi qalbi waliyyin min auliyaillah. Kalau kalian ingin kehidupan bahagia dunia akhirat, faj'al nafsaka, jadikan diri kalian fi qalbi waliyyin, masuk ada di dalam hati satu wali. Sinten wali? Ini wali besar Sayyid Ali min auliyaillah. Gimana menjadikan diri kita ada di dalam hati mereka? Imam Al-Ghazali ditanya, qila lahu wa kaifa ja'lu nafsi fi qalbi waliyyin, gimana caranya menjadikan hati kita ada di dalam hati qala tuhibbuhum fayuhibbunak, cintai mereka maka mereka akan mencintai kali. Jadi kunci hidup bahagia, cintailah orang yang dicintai Allah. Cinta, jadilah warga Indonesia yang baik, cintailah produk-produk Indonesia. Ya. Ini juga siapa Yazid Al-Bustami dikisahkan, ja'a rajulun ila Abi Yazid Al-Bustami. Ada seorang datang kepada seorang wali Abu Yazid Al-Bustami. Ya Abu Yazid Al-Bustami, dullani ala amalin ataqarrabu bihi ila rabbi. Tolong kasih saya amalan yang dengan amalan itu saya segera dekat dengan Allah. Amal yang paling cepat mendekatkan kita kepada Tuhan kita. Allah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ahbib aulia Allah, cintai para walinya Allah, kekasih Allah, liyuhibbuk, agar kalian agar mereka bisa mencintai kalian. Fa innallaha yanduru ila qulubi auliyaih fala'allahu yanduru ila ismika fi qalbi waliyyi fayughfaru laka. Sebab Allah itu yang dilihat itu bukan hati kalian, tapi hatinya wali. Barangkali ketika Allah melihat hati walinya, di situ ada nama kamu terukir dengan saking sayangnya wali itu dengan kamu, jenengmu membekas di situ, nama kamu membekas di situ, dilihat sama Allah. Lah kok ada kamu? Allah ampuni dosamu. Itu semua berkah dari guru-guru kita, orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan lupakan peringati hal mereka. Terus selanjutnya hal ini adalah kecintaan kita mendoakan beliau, dosa diampuni, semua amal diterima, diberikan tempat yang mulia. Mudah-mudahan dengan kehadiran semua Anda semua dengan sabar, dengan ikhlas di sini, ini Allah tinggikan derajat beliau. Amin. Allahumma, keluarga-keluarganya mudah-mudahan Allah mudahkan semua amin. Allahumma amin. Selanjutnya di sini kita diajar ingat kematian. Inilah siapapun yang hidup pasti akan mati. Makanya Nabi mengatakan orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia itu bukan orang yang banyak harta, orang yang postur tubuhnya oke, jangan tidak. Nabi pernah didatangi oleh para sahabat. Ini sahabat Abdullah bin Umar, nggak ada 10 orang, ada satu orang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man aqyasun nas wa man akramuhum. Ya Rasul, siapa sih manusia yang paling cerdas, manusia yang paling
qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa asyadduhum lahu isti'dada ulaika humul aqyas. Manusia yang paling cerdas itu orang yang banyak mengingat mati, orang yang sibuk mengumpulkan bekal. Mengingat dosa itu menghapus dosa, mengingat kematian itu menghapus dosa, mengingat kematian itu mengurangi kecintaan kamu terhadap dunia. Sumber kerusakan adalah hubud. Ini Nabi mengatakan aksiru min zikril mauti fa innahu yumakhisul dzunub wa yuzahidu bid dunya. Perbanyak ingat mati, sungguhnya banyak ingat mati itu menghapus dosa, menjadikan kamu tidak mencintai. Cinta dunia adalah sumber hubbud dunia, ra'su kulli khati'ah. Cinta adalah sumber pangkal dari semua kerusakan. Karena kecintaan. Kenapa orang cinta dunia? Karena lupa mati. Nah, ketika seorang sudah lupa mati, dunia dijadikan alat untuk berbuat maksiat. Itulah kehancuran seseorang. Nah, mudah-mudahan mulai media hal ini kita banyak sibuk mengingat mati sehingga mendorong kita sibuk. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi. Kita banyak beribadah, banyak beramal soleh, terutama kita perbaiki yang sudah mengikuti Torekoh, ayo kita benahi, kita jalani dengan sungguh-sungguh. Itu modal kita, jalan kita yang sudah diajarkan oleh orang yang dicintai oleh Allah. Insya Allah kita sama-sama ikuti. Inilah di antara hikmah khol adalah kita mengingat kembali apa yang pernah dipraktekkan, diajarkan oleh beliau. Di antaranya beliau adalah mengajari kita berzikir pagi sore, istighfar, baca selawat dan kalimah la ilaha. Itu sesuai ajaran Nabi di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Hadis riwayat Imam Turmudi, anzalallahu alayya al-amanaini li ummati. Allah telah turunkan atas saya 2 keamanan untuk umat saya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apa 2 keamanan? Siapapun yang melakukan dijamin aman. 1, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama kamu Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ini yang dimaksud adalah membaca sholat. Yang kedua, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama kaum itu sedang mereka banyak beristighfar kepada Allah. Istighfar yang diajar astagfirullah, baca selawat. Ini jaminan keamanan. Kemudian disempurnakan ajaran beliau. Rasul kepada Sidi Abdul Abbas, Sidi Abbas kepada Ali At-Tayyib, At-Tayyib diajarkan baca, tutup dengan la ilaha illallah. Itu adalah sebaik-baik ucapan dari nabi-nabi sebelumnya juga. Itu nabi yang mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi pun mengingatkan kepada kita, Anda jangan sibuk memperbarui rumah atau apa saja yang Anda diperintah sibuk. Perbarui selalu iman kali, jaddidu imanakum. Perbarui selalu keimanan kalian. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasul? Gimana caranya perbarui iman ya Rasul? Aksiru biqauli la ilaha miftahul jannah. Ini tiga pilar. Istighfar, baca selawat, la ilaha. Insyaallah
mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari peringatan Isra Mi'raj, mendapatkan berkah dari peringatan Hal Sidi Sayyid Ali At-Thayyib, Sayyid Muhammad bin Ali At-Thayyib. Amin Allahumma. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.